warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa pada siang hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Siapa tahu ada yang tidak masuk ya. Alvira Fitriadi, Saya Vina Pandu Pinata, penyanyi kita di kelas ya. Vidi Arsela Lestiani. Ya, berarti untuk hari ini, hari Kamis yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, kita hari ini materi kita yaitu tentang penentuan konsep pemasaran. Apa? Penentuan konsep pemasaran. Sebelum kalian mempelajari tentang konsep pemasaran, di sini Bu Lasti akan memaparkan video tentang konsep pemasaran. Biar kalian tahu apa sih tentang konsep pemasaran itu. Jadi nanti kalian setelah lulus dari SMK sini, kalian sudah mengetahui bagaimana akan mempromosikan hasil karya kalian di tata usaha. Tolong diperhatikan sebelum nanti kalian akan menghadapi kerja kelompok. Semoga kita selalu diberi kekuatan yang sangat dalam tanpa senantiasa dapat mengkonsumsi yang kepentingan masyarakat. Oke, untuk materi pembahasan kita sampai di sini. Silakan tinggalkan pendapat terkait pembahasan konsep pemasaran pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang aktivitas dan proses manajemen pemasaran yang lebih mendalam pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi kebahagiaan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pemaparan tentang bagaimana kalian menentukan konsep pemasaran bila mana nanti di kemudian hari kalian menjadi seorang pengusaha, gitu ya. Ya, kalian dari video yang Ibu paparkan pastinya banyak kekurangan dan belum memahami dari konsep video tersebut. Begitu? Ya, jadi untuk kali ini pembelajaran dari video yang Ibu paparkan, saya akan membuat PPT-nya sehingga kalian lebih fokus memahami apa itu namanya konsep pemasaran. Apakah hakikat dari pemasaran? Yaitu pemasaran merupakan suatu bentuk atau sistem pertukaran dalam dunia perdagangan. Pemasaran dibuat untuk menjaga kepuasan konsumen. Jadi bila mana nanti kalian sudah membuat usaha, yakinlah kalian membuat usaha itu untuk kepuasan konsumen, tidak hanya untuk kepuasan sendiri. Itu hakikat pemasaran. Kemudian analisis pasar itu meliputi apa aja? Yaitu tentang deskripsi pasar, yaitu
dan sekarang atau jumlah nilai konsumsi produk yang bersangkutan dan identifikasi konsumen. Yang ketiga, analisis penawaran dulu dan sekarang, yaitu impor produk lokal, info pesaing, harga, kualitas, strategi pemasaran. Dan yang keempat, yaitu perkiraan permintaan yang akan datang dari produk. Dari pemaparan tentang hakikat pemasaran, analisis pasar, mana yang perlu kamu catat ya. Nanti biar mana ada pertanyaan di pertanyaan kelompok nanti. Setelah pertanyaan kelompok nanti, kalian akan membuat ada soal yang untuk kegiatan evaluasi kamu dari diri sendiri. Yang ketiga, yaitu aspek dalam pemasaran secara umum, yaitu berorientasi pada produk. Yang kedua, orientasi pada penjualan. Yang ketiga, orientasi pada Pemasaran. yang keempat, orientasi pada Konsumen. yang kelima, orientasi pada Usaha. dan yang terakhir, orientasi kerjasama yang saling menguntungkan. Kenapa disebut kerjasama saling menguntungkan? Yakinlah, bila mana nanti kalian di tata busana akan bekerja sama dengan spare part atau alat-alatnya tata busana, pastinya akan saling menguntungkan. Karena dari segi spare part, kalau perusahaannya besar akan menjual dengan harga yang miring daripada dengan harga eceran yang ada di dekat kita. Itu ya. Selanjutnya, kondisi pasar dan pola pertumbuhan yang diperhatikan, yaitu persaingan harga yang terjadi dan pola pertumbuhan pasar. Yang kedua, perkiraan permintaan yang akan datang. Yang ketiga, penilaian kelayakan pasar, ada tidaknya permintaan produk. Dan yang keempat, merencanakan strategi pemasaran. Di sini persaingan harga yang terjadi atau pola pertumbuhan. Yakin di dalam dunia pemasaran itu ada persaingan harga. Nanti kalian akan mencetak sebuah usaha mungkin di bidang pakaian yang sesuai dengan jurusan kalian, yaitu tata busana. Itu menjual produk, mungkin tas, mungkin baju yang kemarin kalian praktek di pembuatan dari kain lurik ya, itu kebaya. Yakin pasti persaingan harga itu terjadi. Kenapa bisa persaingan terjadi? Bila mana hasil kamu dari menjahit itu bagus, terus nanti di perusahaan yang lain itu mungkin dari penjahitnya kurang bagus, yakinlah konsumen akan menarik atau konsumen akan tertarik dengan hasil kalian. Kemudian perkiraan permintaan yang akan datang. Dengan hasil kalian yang bagus, yakin konsumen akan kembali ke usaha kalian. Seperti penjahit, oh di sana itu loh bagus, sedangkan di sana itu koyone penjahitnya rada tidak lurus. Pasti kamu akan memilih penjahit yang pertama kamu masukin tempat penjahitnya. Itu toh? Iya, nggak mungkin kalian kalau akan menjahit di tempat A itu kurang bagus akan kembali, yakin pasti tidak akan kembali. Tapi akan mencari tempat penjahit yang lain. Itu toh? Ya. Kemudian yang ketiga, menilai kelayakan pasar agar tidaknya permintaan produk. Nah, produk ini apa yang kalian buat? Yakin juga produk setiap tahun akan berbeda-berbeda. Mungkin dari yang sekarang motifnya batik seperti ini, untuk tahun depan atau bulan yang akan datang juga ada perubahan warna batiknya. Kemudian yang keempat, perancang strategi pemasaran. Bagaimana kalian nanti memasarkan produk itu? Itu di strategi pemasaran yang akan kita bahas untuk kelanjutannya. Itu ya. Kemudian lingkungan pemasaran, lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Yakin antara pasar dengan swalayan berbeda. Bagaimana cara mempertahankan kondisi kelayakan pasar dan swalayan? Sekarang
gengsinya, aduh cuma pasar aja, mari kita ke mall. Tapi tidak taunya sebenarnya harga mall itu jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar. Kenapa? Karena kalau mall yakin, yang pertama pajak, yang kedua membiayai para karyawannya. Jadi kalau pergi ke mall itu bukan harga murah, tapi biasanya malah lebih mahal. Kemudian ini dah yang menjadi lingkungan pemasaran terdiri dari perusahaan, itu dari lingkungan mikro pemasaran. Ada pemasok juga, kemudian ada pesaing, kemudian ada perantara pemasaran, dan yang terakhir adalah pasar pelanggan. Itu dari materi video sama pemaparan PPT, ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum ada, yakin? Belum ada tentang menentukan segmentasi pasar? Belum ada. Nah, sekarang untuk gimana caranya kalian bisa memahami lebih luas tentang penentuan segmentasi pasar, saya akan mencoba sejauh mana toh kalian memahami segmentasi pasar ini secara berkelompok, ya, berkelompok. Satu kelompok ada 4 anak. Silakan. Ya, di sini Ibu akan mengetahui sejauh mana cara berkelompok kalian sehingga tahu pemaparan kegiatan penentuan konsep pemasaran pada siang hari ini. Itu ya. Kemudian tolong dipahami dari yang tadi sudah Ibu paparkan. Silakan dipahami dari soal dihubungkan dengan PPT sama video yang Ibu bagikan. Ya, silakan berdiskusi satu kelompok 4 tadi. Tulis nama, jangan lupa, nanti biar sejauh mana kalian bisa memahami soal ini. Saya lihat kalian sudah selesai. Sudah? Ya udah. Yuk, kelompok pertama yang akan maju. Siapa yang berani maju? Oh ya, Mbak Galo dengan Mbak Novi. Yuk, silakan maju dari presentasi kelompok kalian. Pertama, kelompoknya siapa saja? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya di sini. Nama saya Guru Jembari Lama dan di sini ada. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Jadi dari kesimpulan video yang telah kita lihat tadi, meskipun tidak semua konsep pemasaran untuk semua jenis bisnis, tapi kita bisa memanfaatkan aspek dari berbagai konsep untuk merancang dan menyusun rencana pemasaran atau strategi informasi global. Di pemasaran ataupun pihak perusahaan harus bisa menentukan konsep pemasaran mana yang paling sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Pada umumnya, perusahaan cenderung akan memilih konsep pemasaran yang sesuai dengan mau perusahaan, market, serta produk yang mereka jual. Zaman modern saat ini sebagai perusahaan memiliki konsep pemasaran yang dikombinasikan dengan konsep pemasaran sosial. Strategi pemasaran yang dijalankan dengan fungsi mengangkat kemajuan dalam pelanggan pada kemudian memiliki peluang yang lebih besar. Bisa menghasilkan keuntungan untuk waktu yang panjang. Konsep pemasaran membutuhkan penelitian dan analisis mendalam untuk mengerti atau baik dari penjelasan kami di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan yang bertanya. Oh ya, Mbak Leni yang mau bertanya.
Mbak Leni atau Mbak Jenny ya? Yang Zulafri belum. Oh, Mbak Jenny. Monggo yang mau bertanya. Jadi pembahasan kelompok Anda apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran? Ya, tentang konsep pemasaran. Ya, Dari konsep pemasaran adalah filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang dan diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan, serta mengalahkan pesaing bisnis lain. itu ya jawaban dari Mbak Galung dan Mbak Novi terkait dengan pertanyaannya Mbak Leni. Oh, Mbak Jenny, ya dia nggak terima kalau saya menyebutnya yang sebenarnya Mbak Leni, saya nyebutnya Mbak Jenny karena dari segi nama itu kalian mirip, dari segi wajah ya sepintas sama tapi ternyata berbeda, itu ya. Tuh, inilah pemaparan kelompok pertama dari Mbak Galung, Mbak Novi dan satu kelompok dengan dua temannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Ayo sekarang kelompok yang lain, siapa kan yang mau presentasi hari ini? Oh ya, ayo Mbak Lulu sama Mbak Vina. Silakan bertanya nanti apa yang akan disampaikan mereka dalam konsep pemasaran siang hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fina dan Ibu akan menjelaskan dasar kami tentang konsep pemasaran. Jadi kalau kami dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan bisnis kita harus konsisten. Konsisten adalah bagian yang paling sulit dan dilakukan oleh mereka pemilik bisnis baru. Hal ini bisa disebabkan karena ekspektasi yang harus diharapkan oleh mereka dari segi pendapatan kecil dan kurang melakukan usaha. Sehingga banyak yang mengganti ide bisnis lain yang bisa memberikan peluang baru. Padahal dengan melakukan pengembangan dan promosi yang sesuai harus mempertahankan konsisten dengan baik. Konsisten bisa dilakukan dengan cara melakukan promosi pada media sosial agar pendekatan dengan pembeli lebih baik. Hal ini bisa memberikan branding yang mudah untuk dilakukan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, silakan. Pokoknya Mbak Tiara silakan bertanya. Apa konsep pemasaran itu berwawasan sosial? Konsep pemasaran berwawasan sosial. Ya, ayo silakan menjawab Mbak Vina. Menjawab pertanyaan adalah berwawasan sosial harus mempercayai bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kepuasan pelanggan diraih dengan cara memelihara atau memperbaiki kesejahteraan manusia dan masyarakat. Ya, cukup jelas dari jawaban kelompoknya Mbak Vina. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Dari pemaparan video PPT, terus kalian juga sudah melakukan kerja kelompok, sudah paham sampai di sini? Ya, udah. Silakan ditutup untuk sesi presentasi hari ini. Sekian dari kami atau kurang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konsistennya pembuatan produk atau usaha, yaitu kalian harus konsisten. Bagaimana konsistennya? Bisa menjual melalui media sosial seperti yang ditanyakan Mbak Tiara tadi. Terus promosinya harus sesuai, harus mempunyai ide baru, ya, harus mempunyai ide baru. Kamu harus bisa merancang busana yang seperti apa toh untuk bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Kalian harus sudah mempunyai rancangan sehingga pembuatan pakaian atau tas nantinya tidak ketinggalan zaman.
sudah kalian pahami, silahkan kembali ke meja masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan ke soal yang akan Ibu bagikan per siswa, yuk kita biar ada semangat, rasa panasnya biar pergi, kita tidak ngantuk. Yuk kita explain dulu untuk menyemangati kita semuanya. Yuk, ya kita berdiri, explain ya. Explain kali ini kalian akan pinsut. Tahu apa itu pinsut? Tahu. Iya. Kalau lebih dari 2 itu namanya bom pimpah. Kalau kita Gunung Kidul, kalau luar Gunung Kidul, saya kurang tahu. Tapi kalau di Gunung Kidul, kalau 2 orang namanya pinsut. Ya. Nanti ada Ibu Jari, jari telunjuk, jari kelingking. Jadi kalian berhadapan. Berhadapan. Untuk menentukan mana yang menang, mana yang kalah, silahkan kalian pinsut. Hitungannya berarti 3 kali pinsut itu ya. 1, 2, 3, pinsut. Pinsut. Sudah? Ada yang menentukan, ada yang belum? Sudah? Sedangkan belakang sudah? Pojok? Sudah ya. Yang pinsut sudah, mana tunjuk jari yang menang? Ingat ya, yang menang. Ya, menang. Ya, dah. Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan konsentrasi hari ini. Aduh, hati kelepotan saya ngomong. Konsentrasi, yuk, konsentrasi. Bila mana Bu Lasri menyebutkan angka genap, silahkan yang ganjil menangkap yang genap. Ya? Yang Bu Lasri bilangnya yang genap, yang ganjil menangkap yang genap. Ya. Yang ditangkap silahkan menghindari tangkapannya. Contoh, seandainya bilangan genap itu berapa aja? 2, 4, 6, 10. Stop, sampai itu aja. Nggak usah lebih dari 10. Nanti Bu Lasri menyebutkan angka 2. Ini tangannya Bu Lasri yang kanan ini genap, ini yang ganjil. 2, berarti ini menangkap, ini kudu harus menghindar. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Sebelum mulai jangan ketawa dulu. Konsentrasi dimulai. Berarti menyebutkan angka 4. Silakan. Tangan kirinya di belakang. Tangan kirinya dipindah.
semuanya ya. Nah, buktikan bahwa pemahaman kalian itu memang benar-benar paham. Bu Lastri akan memberikan soal. Soal akan Ibu bagikan perorangan untuk dikerjakan ya. Bacakan ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Tinggal 33 menit lagi. Terus kumpulkan ya. Sudah ya? Kumpulkan. Kalau kumpulkan soalnya. Mas jawabannya itu ya. Sudah semua? Terima kasih atas pekerjaan kalian dari pemaparan, mendengarkan, terus kelompok, menyelesaikan, terus yang terakhir evaluasi dari diri sendiri dengan soal yang Ibu kasihkan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang menentukan segmentasi pasar. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi tentang segmentasi pasar. Yuk, pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa Quran. Bismillahirrahmanirrahim.